Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kolonialisme dan imperialisme. Ya, jadi kenapa sih hal itu bisa terjadi ya? Kenapa sih imperialisme atau kolonialisme ini bisa terjadi gitu? Jadi mula-mulanya itu kemunculan kolonialisme dan imperialisme ini berkaitan dengan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa barat dalam mengelilingi dunia. Nah, bangsa-bangsa barat yang pernah mengelilingi dunia itu seperti Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris gitu. Lalu tujuannya dia menjelajahi dunia ini apa sih gitu? Jadi penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat ini dilatar belakangi oleh keinginan mereka untuk mencari rempah-rempah yang ada di berbagai dunia gitu. Lalu ada juga sih 5 faktor pendorong adanya penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa barat. Di antaranya itu adalah jatuhnya Konstantinopel, perkembangan di bidang teknologi maritim, lalu adanya teori Kopernikus, adanya buku catatan perjalanan Marco Polo, hingga adanya dorongan 3G atau yang biasa kita sebut dengan Gold, Glory, dan Gospel gitu. Oke, jadi Konstantinopel ini merupakan ibu kota dari Bizantium atau yang biasa kita kenal sekarang itu adalah Turki. Pada tahun 1453, Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Ottoman. Konstantinopel ketika itu merupakan pusat perdagangan yang menghubungkan komoditas-komoditas barang-barang yang dikirimkan dari wilayah timur yang dibutuhkan untuk orang-orang Eropa. Karena rempah-rempah ini harganya sudah tinggi, maka orang-orang Eropa berinisiatif untuk mencari daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah dengan tujuan agar mereka dapat rempah-rempah dengan harga yang murah, sehingga mereka tidak lagi membeli komoditas dagang dari saudagar-saudagar Arab dan Asia Tengah gitu. Nah, kemudian pada latar belakangnya kedua itu adalah adanya penemuan dan perkembangan di bidang teknologi maritim. Nah, perkembangan teknologi maritim ini seperti ditemukannya kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel. Karavel itu merupakan perahu cepat ya yang ukurannya itu kecil sehingga mudah dikendalikan untuk menjelajahi samudera gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teori Kopernikus. Seperti yang kita ketahui bahwa teori tersebut mengatakan bahwa bumi itu bulat. Hal ini telah mendorong atau memotivasi orang-orang Eropa untuk memberikan teori tersebut. Mereka ingin mengetahui apakah jika mereka berangkat dari titik A akan sampai kembali ke titik A, atau akankah sampai lagi ke tempat di mana mereka pertama kali melakukan pelayaran gitu. Kemudian yang keempat adalah karena adanya buku catatan perjalanan Marco Polo. Dengan adanya buku yang berjudul The Travel of Marco Polo yang terbit pada tahun 1300-an, telah memotivasi orang-orang Eropa untuk melakukan perjalanan yang sama seperti yang dilakukan oleh Marco Polo. Dan yang terakhir adalah adanya dorongan 3G atau yang biasa kita sebut dengan Gold, Glory, dan Gospel. Nah, Gold itu di sini artinya adalah emas, tetapi memiliki lambang sebagai kekayaan, di mana orang-orang Eropa ini ingin menjadi negara yang paling kaya dengan mencari rempah-rempah yang paling banyak. Sedangkan Glory di sini adalah kejayaan, di mana negara-negara Eropa ini ingin menjadi satu-satunya negara yang dapat menemukan negara penghasil rempah yang paling banyak. Selain itu mencari rempah-rempah, mereka juga memiliki misi suci yang disebut dengan gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Di latar belakang tersebut, maka lahirlah penjelajah samudera yang berasal dari berbagai negara Eropa. Tokoh-tokoh tersebut adalah Bartholomeus Dias dan juga Vasco da Gama. Bartholomeus Dias ini melakukan pelayaran pada tahun 1488 dengan menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai ke pantai selatan Afrika yang disebut dengan Pantai Tanjung Harapan. Namun sayangnya Bartholomeus Dias ini tidak sampai ke India karena pada saat di Pantai Tanjung Harapan mengalami kecelakaan karena adanya sebuah badai yang besar. Kemudian Bartholomeus Dias ini disusul oleh pelayar yang kedua yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama juga memiliki tujuan untuk bisa sampai ke India dan mendapatkan rempah-rempah di sana. Sehingga Vasco da Gama ini melakukan perjalanan pada tahun 1497 dengan menyusuri rute yang sama dengan yang dilakukan Bartholomeus Dias, yaitu dengan menyusuri pantai barat Afrika kemudian bisa sampai ke pantai selatan Afrika atau Tanjung Harapan yang kemudian menyusuri pantai timur Afrika, menyeberangi Samudra Hindia dan sampailah ke wilayah India yang bernama Calicut. Nah, Calicut ini merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di India ya pada masa itu, tepatnya pada tahun 1498. Vasco da Gama akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Portugis. Lalu kita berkenalan nih di sini dengan pelayaran yang ketiga yang berasal dari Portugis ini dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque.
Alfonso de Albuquerque ini merupakan pelayaran pada tahun 1510 dengan tujuan untuk bisa sampai ke wilayah India dengan melewati rute yang sama dengan yang dilakukan oleh dua player sebelumnya. Sampailah Alfonso de Albuquerque ini ke Goa, tepatnya di daerah Calicut, di mana Goa dan Calicut ini merupakan pusat perdagangan terbesar di India. Nah, ketika Alfonso de Albuquerque ini berhasil menguasai Goa pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan kota Malacca. Kemudian pada tahun 1522, Alfonso de Albuquerque mendapatkan misi untuk mencari daerah penghasil rempah yang lebih banyak lagi gitu. Terus kemudian Alfonso de Albuquerque itu memutuskan untuk pergi ke daerah Maluku, Indonesia. Karena Alfonso de Albuquerque ini mengetahui bahwa di Maluku ini terdapat pusat perdagangan rempah-rempah yang cukup banyak. Akhirnya pada tahun 1522 Alfonso de Albuquerque ini tiba di wilayah Ternate gitu. Nah, kemudian ada tokoh pelayaran baru nih yang berasal dari Inggris, diantaranya itu Sir Francis Drake, James Lancaster, dan Henry Middleton. Francis Drake ini melakukan pelayaran mengelilingi dunia pada tahun 1577 dan berlabuh di kerajaan Ternate. Lalu dilanjutkan pada tahun 1601 di bawah Kongsi Dagang Britania yang dikenal dengan sebutan AC. AC memiliki kepanjangan East Indian Company, di mana AC pada saat itu menjadi kongsi dagang terkuat dan menjadi pesaing utama dari VOC. Nah, lalu selanjutnya perjuangan James Lancaster dan Sir Francis Drake ini dilanjutkan oleh Henry Middleton. Tahun 1604, Henry Middleton memimpin ekspedisi kedua dari AC menuju India Timur. Dalam pelayarannya di Nusantara, ia berhasil mengunjungi Sumatera, Banten, Kepulauan Maluku, dan Ternate. Pada saat Henry Middleton datang, ternyata pada saat itu di Banten sudah ada Belanda yang sudah mendirikan VOC. Akhirnya AC dan VOC bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Banten. Nah, dengan adanya kemunculan tokoh-tokoh pelayaran samudra hingga sampai ke Indonesia, maka terjadilah sebuah istilah kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata koloni yang artinya adalah wilayah kekuasaan dan isma artinya adalah paham. Jadi kolonialisme ini merupakan suatu paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah tersebut, beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya adalah pemerintah dan isme artinya adalah paham. Jadi imperialisme ini merupakan suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya gitu. Nah, selain itu kolonialisme ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu kolonialisme eksploitasi. Seperti namanya, bahwa kolonialisme eksploitasi ini yaitu penguasaan wilayah untuk dikuras habis sumber daya alamnya demi keuntungan negara penjajah gitu. Terus yang kedua itu ada kolonialisme penduduk. Kolonialisme penduduk ini dimana kolonialisme penduduk artinya adalah upaya untuk menyingkirkan penduduk asli sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Jadi mereka ini mempunyai tujuan untuk menggantikan penduduk asli wilayah tersebut dengan penduduk yang berasal dari negara penjajah gitu. Contohnya itu bisa kita lihat seperti benua Amerika yang dikolonisasi Inggris membuat suku asli Indian itu jadi terbesar gitu. Yang terakhir adalah kolonialisme deportasi, di mana kolonialisme deportasi ini merupakan sebuah praktik koloni di mana menjadikan tempat jajahnya itu sebagai pembuangan narapidana dari negara jajahannya. Contohnya itu seperti Australia yang pernah dikolonialisme oleh Inggris dan menjadikan Australia itu sebagai tempat untuk membuang para narapidana dari Inggris gitu. Nah, imperialisme itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah imperialisme kuno dan yang kedua adalah imperialisme modern. Di mana imperialisme kuno ini memiliki arti bahwa dorongannya mereka untuk melakukan kolonialisme ini hanya sebatas motivasi mereka terhadap 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Ketika mereka telah berhasil mencapai tujuannya itu, maka mereka akan kembali lagi ke daerah asalnya. Berbeda dengan imperialisme modern, di mana tujuan mereka itu bukan hanya sekedar untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkannya agamanya saja, tetapi mereka juga ingin menguasai seluruh hal yang terdapat pada negara jajahannya itu, seperti yang dilakukan oleh Belanda yang berkeinginan untuk menguasai seluruh hal yang terdapat di Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, agama, dan lain-lain. Ternyata kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Barat telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan.
seperti di bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama itu ada bidang politik dan pemerintahan. Lalu yang kedua itu dampaknya itu ada di pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk. Yang ketiga itu terjadinya kemunduran dalam sistem perdagangan di Nusantara. Lalu yang keempat itu adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Yang kelima itu di bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan. Masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia itu seperti masa kekuasaan VOC, pemerintahan Batak, pemerintahan Inggris, dan pemerintahan kolonial Belanda. Sekedar untuk mengingatkan bahwa pemerintahan Batak ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Herman William Daniels yang pada saat itu Belanda masih dikuasai oleh Prancis. Sehingga namanya adalah pemerintahan Batak. Dari keempat masa kekuasaan tersebut telah memberikan dampak di bidang politik dan pemerintahan seperti hilangnya kekuasaan raja-raja, karena pada saat itu VOC Belanda dan Inggris telah ikut campur dalam kekuasaan kerajaan di Indonesia, sehingga mereka tidak mempunyai kendali terhadap rakyat. Kemudian yang kedua itu adalah pada masa pemerintahannya Batavia, yaitu Herman William Daniels. Tugas utamanya itu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga pada saat itu Daniels membagi Pulau Jawa dalam 8 karisidenan atau 8 prefektur. Kemudian Daniels juga telah membuat struktur organisasi di mana jabatan tertinggi itu ada di pemerintahan pusat dan sistem pemerintahannya itu disebut dengan sentralistik. Kemudian yang ketiga itu para bupati diangkat sebagai pegawai negeri dan digaji. Mereka tidak boleh lagi menerima upeti dari rakyat. Nah, para bupati ini tadinya merupakan para penguasa pribumi, disebut juga dengan raja-raja. Awalnya raja-raja tersebut mengambil uang dari rakyat sehingga mereka mempunyai keuntungan yang lebih tetap. Tetapi pada saat terjadinya kolonialisme dan imperialisme, mereka tidak lagi dapat mencari keuntungan bagi mereka sendiri, karena diawasi oleh residen atau pemimpin di setiap keresidenan. Kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Batak, yaitu Herman William Daniels. Yang ketiga yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh VOC telah mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam sistem perdagangan di Nusantara. Hal itu karena VOC melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, sehingga para pedagang pribumi ini tidak memiliki ruang gerak yang banyak untuk menjual hasil rempah-rempahnya selain ke VOC. Kemudian sejak dari dulu Indonesia ini hanya dijadikan sebagai negara penghasil bahan mentah, yang mengakibatkan orang-orang di Indonesia tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk dapat mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi, sehingga hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Dan pada masa kekuasaan Dendal, salah satu kebijakannya yaitu membuat jalan dari Anyer sampai ke Panarukan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah jalur distribusi perekonomian. Sehingga dengan kebijakan tersebut, kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya itu adanya pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk. Jadi sebelum tahun 1800-an itu pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat rendah. Tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 1400 hingga tahun 1800 itu sekitar 0,2%. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan yaitu karena adanya penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Tetapi ketika abad ke-19, pertumbuhan penduduk ini mulai mengalami peningkatan karena adanya kebijakan kesehatan pemerintah, perkembangan teknologi, dan sarana transportasi. Sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling pesat. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan Pulau Jawa ini menjadi pusat administrasi dan kegiatan industri pemerintahan kolonial. Sehingga untuk mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial ini menerapkan program migrasi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk para petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Sumatera. Kemudian yang keempat yaitu perubahan gaya hidup masyarakat. Adanya stratifikasi sosial pada masa kolonial ini telah menempatkan bangsa Eropa sebagai golongan teratas, sehingga muncul anggapan bahwa pada masa itu gaya hidup bangsa Eropa merupakan patokan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Contohnya yaitu gaya dalam berpakaian. Gaya busana pada saat itu mengadopsi gaya pakaian orang Eropa, yang bahannya itu disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Pakaian yang dikenakan dibedakan berdasarkan waktu pemakaiannya. Sebagai contoh, saat bersantai di rumah, pakaian dikenakan adalah kebaya dan sarung. Sedangkan dalam acara resmi, busana yang digunakan adalah blus, rok, dan gaun-gaun mewah. Mungkin dampak tersebut masih kita rasakan sampai dengan sekarang. Bangsa-bangsa Eropa tersebut juga memperkenalkan budaya pesta kepada masyarakat di Hindia Belanda. Selain gaya pakaian itu dan hiburan, makanan juga mendapat pengaruh dari Eropa. Pada masa dikenal dengan tradisi makan yang disebut dengan Regis Pavel,
yang merupakan penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Akan tetapi, menu makanannya disajikan dalam bentuk makanan orang pribumi. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan ini identik dengan adanya kebijakan politik etis, di mana salah satu dari politik etis ini yaitu edukasi atau pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan berbagai sekolah untuk memberikan pendidikan modern bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya politik etis tersebut telah melahirkan golongan-golongan muda yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi sehingga mampu melahirkan organisasi-organisasi muda yang nantinya akan membawa Indonesia ke dalam masa kemerdekaan. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya.